Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sudah memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ibu-ibu KPM yang sudah berhadir pada hari ini. Jadi sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi tujuan kita mengadakan kegiatan hari ini adalah untuk pertemuan belajar ataupun belajar tentang modul atau materi pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di sini semua ibu punya balita ya? Punya anak ya? Punya. Sama, saya juga punya balita juga, usia anak saya 3 tahun. Jadi pada materi hari ini, pada modul pendidikan, pengasuhan dan pendidikan anak, kita belajar 4 bagian ataupun 4 sesi. Di sini sesi yang pertama adalah menjadi menjadi orang tua yang lebih baik. Itu bagian yang pertama dari modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sedangkan sesi yang kedua atau bagian yang kedua memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Sesi yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Jadi pada pertemuan hari ini kegiatan yang kita laksanakan yang pertama nanti ada diskusi, kemudian ada permainan, dan selanjutnya ibu-ibu semua mempraktikkan apa yang sudah kita belajar hari ini di rumah. Jadi bukan cuma belajar di pertemuan P2K2 saja, tapi tetap dilanjutkan dengan praktik di rumah. Paham ya? Oke. Jadi sekarang saya mau bertanya, karena modul kita hari ini adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Sedangkan sesi yang kita belajar hari ini menjadi orang tua yang lebih baik. Gitu ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Coba ibu-ibu ada yang bisa menjawab, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Biar bisa mengasuh anak yang lebih sehat. Ya Allah, bagus sekali jawabannya Bu ya. Tolong tepuk tangannya Bu. Ya. Dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik, otomatis kita bisa mendidik ataupun mengasuh anak menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Bu Era ya. Mungkin yang lain ada yang bisa menjawab kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Saya tanya sama Ibu Rahmi. Ada Bu Rahmi ya? Nggak ada ya? Sama Ibu Nila. Kenapa kita jadi Ibu yang lebih baik bagi anak. Ya Allah. Terima kasih, bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan Bu. Ya, dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik, otomatis kita bisa mendidik anak lebih baik. Ya, mendidik anak menjadi lebih baik. Ya, jadi satu lagi saya mau jawaban dari ibu semua. Dari Ibu Munira. Kenapa Bu? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa Bu? Mungkin yang lain ada Bu yang mau kasih pendapat kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada Bu? Mungkin ada yang mau kasih pendapat? Ibu siapa ya? Mulyati. Nah, kenapa Bu? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa Bu? Ibu mungkin coba Bu pendapat Ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Dengan menjadi orang tua yang lebih baik, maka anak kita akan baik pula karena mencontohkan sikap kita. Ya Allah, terima kasih jawaban yang sangat bagus. Terima kasih banyak Bu, tepuk tangan Bu. Jadi dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik, otomatis anak kita mencontohkan semua yang kita lakukan, gitu ya. Nah, makanya pertama kita orang tuanya dulu harus menjadi yang lebih baik. Supaya kenapa? Dengan kita orang tua yang lebih baik, otomatis kita bisa mendidik anak menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan bisa mendidik anaknya menjadi anak yang hebat, gitu ya. Nah,
Sekarang saya mau kasih sapaan buat ibu-ibu. Nanti kalau saya bilang hai, saya bilang halo, nanti jawabannya hai gitu ya. Kita tes kali ya. Nanti kalau saya bilang halo, jawabannya hai gitu ya. Paham ya? Iya. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, terima kasih banyak Bu. Oke, selanjutnya kita akan belajar sikap dan perilaku orang tua. Ya, selanjutnya kita akan belajar sikap dan perilaku orang tua. Saya minta sama ibu-ibu buat kelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Nanti saya minta memberikan pendapatnya masing-masing per kelompok. 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan sebagai orang tua. Satu lagi, 1 atau 2 hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Berarti saya anggap ini kelompok pertama ya. Ini kelompok ini 1, 2, 3 kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Berarti kita ada 5 kelompok. Gitu ya. Jadi pertanyaannya ataupun instruksinya, tolong disebutkan ataupun berikan pendapat ibu-ibu semua tentang hal yang membahagiakan sebagai orang tua. 1 atau 2 hal. 1 boleh, 2 boleh. Satu lagi, hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Oke, sekarang ini kelompok ini dulu ya. Siapa di antara ibu-ibu ini yang mau memberikan pendapatnya? Hal yang paling membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Coba Bu, hal yang paling membahagiakan. Kenapa ibu bahagia sebagai orang tua? Satu aja Bu. Apa Bu? Hal yang paling membahagiakan sebagai orang tua. Juga anak-anak saleh. Ya Allah, terima kasih banyak Bu. Jadi kelompok yang sebelah sini mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan ketika kita mempunyai anak yang saleh, anak yang penurut gitu ya. Jadi itu hal yang paling membahagiakan. Sedangkan hal yang paling menyulitkan apa Bu kira-kira? Hal yang paling menyulitkan kita sebagai orang tua. Apa itu? Hal yang paling membahagiakan kita punya anak soleh. Sekarang hal yang menyulitkan Bu. Anak yang mandel. Anak yang bandel. Terima kasih pada Paknya Bu. Tolong tepuk tangannya. Oke, itu kelompok yang pertama tadi sudah mengungkapkan hal yang membahagiakan ataupun hal yang menyulitkan sebagai orang tua. Sedangkan lanjut kelompok yang kedua. Siapa yang bisa ibu kira-kira yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ini perwakilan aja. Perwakilan aja per kelompok. Hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Ketika melihat tumbuh kembang anak dengan secara baik. Bagus sekali Bu jawabannya. Terima kasih banyak ya. Jadi kelompok yang kedua mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan itu ketika kita bisa melihat tumbuh kembang anak dengan baik. Ini contohnya kita bilang ya. Kita ke posyandu setiap bulan kan ada penimbangan, ada pengukuran berat badan. Pokoknya kita ikuti semua proses yang dilaksanakan di posyandu. Gitu kan. Jadi misalkan bulan ini anak kita berat badannya 10 kilo lah misalkan. Nanti bulan depan berat badannya naik menjadi 10,2 atau 10,3. Otomatis kita bahagia. Tapi seandainya berat badan anak kita di bulan berikutnya tidak ada penambahan ataupun bisa jadi nanti pengurangan, otomatis kita tidak bahagia. Kita tidak senang kan kalau misalkan anak kita tidak ada tumbuh kembangnya, tidak meningkat maksudnya ya. Yang kedua Bu, sebutkan hal yang menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Apa kira-kira? Kalau yang tadi melihat tumbuh kembang anak gitu ya, itu adalah salah satu hal yang paling membahagiakan. Sekarang hal yang menyulitkan apa Bu kira-kira? Kalau anak mau makan. Saat anak tidak mau makan ya. Jadi kelompok yang kedua mengungkapkan bahwa dari kelompok yang kedua, hal yang pertama hal yang membahagiakan sebagai orang tua yang pertama melihat tumbuh kembang anak. Sedangkan hal yang menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua di saat anak kita tidak mau makan. Itu jadi satu beban ya, satu beban bagi kita orang tua. Sedangkan sekarang untuk kelompok yang ketiga Bu, tolong disebutkan hal yang membahagiakan, salah satu atau dua hal yang membahagiakan dan satu hal yang paling menyulitkan
yang dirasakan sebagai orang tua? Ketika melihat anak mendapat prestasi di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu. Ya Allah, bagus sekali jawabannya ya. Ketika melihat anak mendapat prestasi di sekolah, itu salah satu hal yang paling membahagiakan kita sebagai orang tua. Sedangkan satu lagi Bu, yang hal yang menyulitkan, kira-kira apa Bu dari kelompok yang ketiga? Ketika melihat anak sulit, bandel. Oh gitu ya, ketika kita melihat anak kita sulit diatur ataupun susah untuk ya, itu salah satu hal yang menyebabkan kita orang tua susah ataupun sulit lah sebagai orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang ketiga. Sedangkan untuk kelompok yang keempat sama juga ya, diungkapkan hal yang membahagiakan dan hal yang menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Coba Ibu, coba Bu, hal yang dirasakan sebagai orang tua. Kira-kira apa Bu yang hal yang paling membahagiakan? Melihat anak tumbuh sehat. Ya, melihat anak tumbuh sehat itu adalah suatu hal yang membahagiakan gitu ya. Sedangkan hal yang menyulitkan, apa itu Bu hal yang menyulitkan kira-kira? Anak susah diatur. Anak susah diatur, kemudian anak bandel gitu ya. Yang maksudnya dia nggak pernah mau dengar orang tua gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang keempat. Jadi pendapat kelompok yang keempat itu hal yang paling membahagiakan itu di saat anak apa tadi Bu? Tumbuh sehat. Tumbuh dengan sehat. Berarti hampir sama dengan kelompok yang pertama tadi ya. Kemudian hal yang paling menyulitkan itu adalah di saat anak kita tidak bisa diatur. Mungkin hampir sama ya, semua kelompok hampir sama pendapatnya gitu ya, karena setiap kita orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak kita gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 5. Kira-kira hal apa yang membahagiakan sebagai orang tua dan yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua? Kelompok yang ketiga coba. Bu, kira-kira apa Bu kira-kira yang paling membahagiakan sebagai orang tua? Hal yang paling membahagiakan? Kalau anak kita mati kita kan kita senang juga. Iya, ya itu hal yang membahagiakan kamu ya. Oke, sekarang hal yang menyulitkan Bu, apa kira-kira? Kalau anak kita bilang itu gak mematuhi kita, tapi kita kan gak senang. Oh iya, terima kasih banyak Bu, tepuk tangan semuanya Bu. Oke, jadi kelompok yang kelima yang terakhir mengatakan bahwa hal yang paling membahagiakan itu di saat anak kita bisa diatur. Di saat anak kita ini mematuhi semua yang orang tua katakan itu adalah suatu hal yang membahagiakan, gitu ya. Sedangkan hal yang menyulitkan ya kebalikan dari yang tadi. Di saat anak kita tidak bisa diatur, di saat anak kita tidak mau mendengar perkataan orang tuanya, di saat anak kita membangkang, itu mungkin salah satu hal yang menyulitkan ataupun hal yang menyusahkan kita sebagai orang tua, gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas semua pendapat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 tadi ya, yang sudah mengungkapkan semua pendapatnya. Jadi cara pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan. Otomatis kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang hebat. Jadi yang ada dalam pikiran kita ini yang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu ya. Jadi dengan kita mengingat hal-hal yang baik, otomatis dalam pendidikan anak kita yang mengingatnya yang baik-baik saja gitu. Di saat kita maksudnya mungkin ada sedikit kesal sama anak ataupun ingin mencubit ataupun ingin memukul anak, coba kita bayangkan di saat dia lahir ke dunia ini, itu adalah suatu kebahagiaan buat kita sebagai orang tua. Kemudian di saat dia bisa berjalan, di saat dia mau makan, di saat dia tumbuh kembangnya optimal, di saat berat badannya setiap bulan naik, itu adalah menjadi salah satu kebahagiaan untuk orang tua, untuk kita sebagai orang tua gitu ya. Berarti cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua. Jadi ingat aja hal-hal yang membahagiakan. Anak itu anugerah dari Allah sama kita. Anak itu adalah harta yang paling berharga. Jadi yang kita ingat adalah sifat-sifat ataupun hal-hal yang membahagiakan kita dengan anak. Jadi selain mengingat hal-hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua, kita juga bisa berbagi ataupun saling berdiskusi bersama pasangan.
berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kita kan punya suami, punya keluarga, punya teman, punya tetangga. Selain kita mengingat hal-hal yang membahagiakan tadi, kita juga bisa berdiskusi, berbagi tentang apa? Tentang permasalahan yang kita hadapi sebagai orang tua. Mungkin anak kita tidak bisa diatur, nanti kita bisa berbagi dengan suami ataupun dengan keluarga atau dengan tetangga dan teman. Nah, jadi bukan cuma mengingat hal-hal yang membahagiakan, tapi juga kita bisa berbagi, berdiskusi tentang permasalahan apa saja yang kita alami dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, paham ibu-ibu ya? Oke. Jadi setelah kita belajar poin yang tadi, bukan cuma kita dengar di sini aja, tapi tetap dilanjutkan dengan praktik di rumah. Jadi mulai nanti pulang dari pertemuan ini bisa dipraktikkan di rumah. Di saat kita kesal sama anak, kita kembali lagi mengingat hal-hal yang membahagiakan, kita sebagai orang tua, ataupun kita ingat hal-hal yang bahagia tentang anak kita gitu. Jadi jangan sampai nanti karena kesalahan sedikit kita sedang mencubit anak, ataupun memukul anak, ataupun memarahi anak, gitu ya. Jadi topik selanjutnya kita akan membahas tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Jadi saya minta berdiri sebentar, bisa ya? Ya. Oke, yuk kita berdiri sebentar. Oke. Kita berdiri sebentar. Oke, siap ya? Jadi instruksinya ikuti yang saya katakan, gitu ya. Jadi kata-katanya nanti pas saya bilang gini, kepala, pundak, lutut kaki. Jadi diikuti apa yang saya instruksikan, gitu ya. Siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. 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 Oke, terima kasih. Oke, setelah kita main permainan tadi kepala, pundak, lutut kaki, apa yang terjadi pada permainan tersebut? Apa yang terjadi pada permainan tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada kesalahan? Tidak sesuai ya? Tidak sesuai dengan instruksi ya? Jadi pas saya bilangnya nanti kepala, pundak, lutut kaki, jadi kepala, pundak, lutut kaki, ya kan? Berarti tidak sesuai ya kan? Pas saya bilang kepala tapi saya pegangnya pundak. Pas saya pegang pundak saya bilangnya kaki gitu ya. Bagaimana perasaan ibu di saat saya mengatakan kepala tapi saya pegangnya pundak, di saat saya mengatakan kaki saya pegangnya kepala. Gimana perasaannya kira-kira? Bingung. Bingung kan? Bingung lah kok pegangnya. Maksudnya kenapa? Tadi katanya Ucapannya pegangnya kepala, pundak, kaki, pegangnya gitu ya. Tidak sesuai. Istilahnya tidak sesuai yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Gerakan sama ucapan tidak sesuai, gitu ya. Mana yang yang ibu-ibu meniru, ibu-ibu lakukan yang tadi. Dari gerakan tadi mana yang suara pendamping atau gerakan mana yang lebih mudah ibu ikuti? Suara apa gerakan? Suara apa gerakan? Gerakan. Tadi waktu saya pegang maunya kan pas saya bilang tadi kepala, pundak, lutut kaki ya kan? Yang kedua nanti saya ulang lagi. Kepala, pundak, lutut kaki, gitu kan? Yang ibu-ibu ikuti adalah gerakan. Padahal instruksinya ikuti yang saya katakan. Kan saya katakannya kepala, pundak, lutut kaki. Jadi kepala yang kepala, gitu kan? Tapi yang ibu-ibu ikuti adalah gerakan.
Demikian juga dengan cara kita mendidik anak. Jadi anak itu lebih cenderung meniru apa yang kita lakukan. Nah, jadi permainan tadi kita bawa ke pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi anak-anak kita itu lebih cepat meniru perbuatan orang tua dibandingkan dengan perkataan orang tua. Contoh kita bilang, ini kita bilang sama anak, nak tolong belajar, nak tolong buat PR. Ini kita bilang aja maksudnya, tolong dibuat PR, tolong kerjakan PR, tolong bersih rumah, tolong semua pokoknya. Kita kan otomatis yang kita kasih tahu sama anak-anak kita yang terbaik gitu ya. Tapi kita sendiri tidak melakukannya. Pasti anak kita mengatakan seperti ini, kok saya saja yang disuruh sedangkan ibu tidak melakukannya, ataupun sedangkan mama tidak melakukannya. Gitu. Jadi anak-anak itu lebih cenderung meniru apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang kita katakan. Jadi lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat dibandingkan dengan apa yang kita dengar. Jadi cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Misal kita bilang, nak tolong salat 5 waktu jangan lupa, jangan ditinggalkan. Sedangkan orang tuanya sendiri salatnya tidak istilahnya kita bilang maksudnya tidak tepat waktu ataupun tidak 5 waktu gitu. Otomatis anak kita tidak akan melaksanakan apa yang kita katakan karena dia lebih meniru apa yang kita lakukan. Jadi cara yang pertama tadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua, kemudian dengan saling berbagi dan berdiskusi bersama suami, keluarga, teman dan orang sekitar, orang-orang keluarga yang dekat dengan kita. Sedangkan yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menyamakan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi harus sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Jangan cuma kita teori aja sama anak kita. Maksudnya kita kasih tahu aja tapi kita tidak mencontohkan. Karena walaupun kita kasih tahu, anak kita tetap melihat tingkah laku orang tua, perbuatan sama anak kita sendiri. Jadi menjaga tutur kata dan perilaku itu adalah penting kita sebagai orang tua. Jadi kita orang tua harus bisa menjaga tutur kata dalam mendidik dan mengasuh anak. Apalagi kan hidup semua ini kan bukan kita ada anak usia dini ataupun anak muda. Kita anak masih usia berapa nih anaknya? Ini nggak jauh ya, nggak jauh usianya gitu ya. Jadi apalagi kita memang punya balita ataupun anak ini yang memang setiap hari melihat semua gerakan, semua perbuatan, semua perkataan, semua yang kita lakukan. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik kita perlu menyamakan antara perkataan dan perbuatan kita sebagai orang tua. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Bu? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Udah paham semua berarti ya? Insyaallah. Dan udah paham ya? Berarti jangan lupa ibu-ibu materi yang udah kita pelajari hari ini tolong dipraktikkan di rumah. Berarti bukan cuma kita belajar di pertemuan PKH atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, tapi tetap dilanjutkan dengan praktik di rumah. Jadi pulang dari sini kita sudah bisa praktikkan di rumah ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ibu sudah paham semua ya. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.